Hari. Ya, alhamdulillah baik Pak Eval. Oke, Selamat baiklah. bisa ketemu lagi ya Pak ya. Kolaps lagi. Kita Udah lama nih langsung nggak ketemu Pak aja Eval ya, deh. Pak Hari ya. Langsung aja kita diskusi. Hmm. Nah, sambil mungkin menunggu teman-teman kita yang join, kita berjalan saja ya, Pak Hari ya. Siap, Oke, siap. Saya ikut aja sama Pak Eval. oke, baik siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, perkenalkan nama saya Zainal Falah dari Poem Syariah PT Philip Sekuritas Indonesia. Nah, 1 jam ke depan akan memandu diskusi kita kali ini tentang alternatif investasi yang syariah di pasar modal. Nah, tentunya acara ini berkat kerjasama antara Philip Sekuritas Indonesia Talk to Philip dengan pasar_modal_syariah, pasar modal syariah Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di luaran sana itu ada banyak sekali investasi-investasi, ada yang konvensional juga ada yang syariah. Nah, kita ketahui juga bahwa sekarang ini ada investasi yang cukup trending ya. Ya, ini investasi pasar modal. Dan juga di pasar modal ini ada investasi yang khusus syariah, pasar modal syariah. Jadi ini cukup menarik sekali bagi kita dan akan kita diskusikan pada sore ini. Untuk acara ini, edukasi ini, kita mengundang tamu yang sangat istimewa, yakni Bapak Arif Hari Wibowo. Beliau adalah Kasubag Hubungan Kelembagaan Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan OJK. Nah, nanti kita akan diberikan informasi, masukan-masukan, edukasi yang bermanfaat tentang apa aja sih yang ada di pasar modal syariah itu. Monggo Pak Hari, kami persilakan untuk memaparkan tentang pasar modal syariah. Ya, mungkin sambil berjalan aja ya Pak ya, kita diskusi aja karena saya tahu nih Pak Eval juga expertnya juga sebenarnya di pasar modal syariah ini. Expert juga nih Pak Eval ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kalau Talk to Philip biasanya apa Pak panggilannya Pak? Sobat Philip atau apa? Kalau pasar modal syariah kan sobat pasar modal syariah gitu ya. Sobat Philip. Sobat Philip. Baik. Selamat sore Sobat Philip dan Sobat Pasar Modal Syariah dimanapun berada. Semoga kita semua dalam kondisi keadaan sehat walafiat ya tanpa kurang suatu apapun. Karena kalau kita lihat pandemi ini memang sudah mulai menjinak ya kayaknya. Tapi ternyata akhir-akhir ini mulai naik lagi nih Pak kayaknya ya gitu. Meskipun ya alhamdulillah kita mudah-mudahan ya kita semua yang di sini udah dapat vaksin semua ya, sampai vaksin booster mungkin ya. Jadi saya imunnya lebih kuat gitu ya. Ya, efeknya juga itu ini ya, bahaya ya. Iya, insya Allah Pak. Iya, Pak Eval mungkin pertama-tama saya mau ini aja sih, sharing aja sih pengalaman saya. Jadi kalau terkait dengan tema kita ya, alternatif investasi syariah di pasar modal gitu ya. Mungkin ngomong-ngomong investasi gitu ya. Saya punya pengalaman nih Pak. Jadi intinya sih ini nggak bisa digeneralisir ya sepertinya ya. Tapi memang beberapa adik-adik kita ya yang misalnya baru lulus kuliah kerja gitu ya, dapat penghasilan itu apa ya, kesadaran untuk investasinya itu masih belum tinggi gitu ya, masih perlu ditingkatkan lah gitu kan. Nah, ini pengalaman saya nih Pak nih. Sepupu saya sendiri sebenarnya, ketika saya main gitu ya ke rumah salah seorang paman saya gitu, tanya nih, Rip, OJK
bisa pinjam uang nggak? Langsung tanya gitu, Pak. Ya saya jawab, OJK itu regulator, bukan bank, bukan institusi ya, institusi apa pinjam meminjam dana gitu ya. Gitu. Emang kenapa? Saya tanya gitu. Ini si A lah misalnya ya, mau beli mobil gitu. Padahal baru kerja kemarin gitu. Terus iya mau ngutang dulu gitu, nanti kita cicil lah gitu. Nah itu, loh kenapa beli mobil, emang udah butuh? Enggak juga sih, cuman pengen aja gitu, teman-temannya udah pada punya mobil gitu. Nah itu saya ngalamin sendiri tuh Pak, seperti itu gitu ya. Bahkan orang terdekat saya seperti itu gitu. Nah ini bisa kita apa ya, mungkin bisa kita ambil pelajaran dari sini yang circle ya, masalah circle ya. Mungkin circle-nya berbeda ya teman-teman di sini. Alhamdulillah nih punya circle yang baik nih gitu kan, mau belajar terkait investasi gitu. Jadi memang kalau di luar sana kesadaran masyarakat pada umumnya yang Gen Z ya, yang baru-baru lulus ini masih cukup minim ya untuk kesadaran berinvestasinya gitu. Nah mungkin kalau saya suruh investasi, mungkin dia akan tanya ya Pak, emang kenapa sih harus investasi gitu ya? Itu pertanyaan dasar tuh, kenapa sih kita harus investasi gitu ya? Ya pertama memang kenapa kita harus investasi gitu? Pertama memang adanya fase kehidupan ya. Jadi ketika kita lulus, mulai bekerja, mulai punya penghasilan, memang tuh penghasilan kita lambat laun ataupun cepat ya gitu ya, itu akan meningkat gitu. Tapi perlu kita sadari juga gitu ya, seiring dengan peningkatan pendapatan kita itu juga diselaras dengan peningkatan kebutuhan kita juga, Pak, gitu ya. Jadi kita baru lulus nih kerja gitu kan, pengen apa? Pengen menikah misalnya ya, menikah dulu misalnya, atau pengen S2 gitu, S3 gitu. Nah itu kan butuh dana juga gitu. Kemudian setelah menikah misalnya punya anak gitu kan, mau punya rumah sendiri gitu kan, nggak enak numpang terus sama mertua gitu kan. Akhirnya nabung lah, harus nabung buat beli rumah gitu ya. Kebutuhannya meningkat terus. Kemudian ini anaknya udah 2 misalnya, nggak bisa naik motor terus gitu kan, pengen punya mobil gitu kan, akhirnya harus keluar dana buat beli mobil gitu. Kemudian meningkat lagi nih, pengen apa, pengen umroh misalnya, terus pengen pergi haji gitu. Nah pada suatu titik gitu ya, pendapatan kita nggak selalu meningkat gitu. Pada satu titik itu akan berhenti, bahkan cenderung menurun. Ketika apa? Ketika kita sudah pensiun gitu ya. Ketika sudah pensiun, penghasilan menurun, sedangkan kebutuhan belum tentu menurun juga. Bisa jadi statis, bisa jadi malah masih meningkat lagi ya gitu. Nah itu kita perlu persiapan tuh, perlu meminimalisir resiko seperti itu gitu. Jadi untuk menjamin masa tua kita gitu ya. Nah kemudian selain itu apa sih kenapa kita harus berinvestasi tadi ya gitu. Nah, kalau kita lihat yang sekarang, kejadian sekarang ya, krisis global gitu ya, di Amerika inflasi gitu besar sekali gitu, sampai 9% lebih gitu kan. Alhamdulillah di Indonesia masih aman. Nah itu inflasi teman-teman. Jadi yang namanya inflasi ini akan menggerus uang kita ya, nilai uang kita gitu. Jadi dengan adanya kenaikan barang-barang gitu ya, istilahnya apa yang kita beli dengan nilai yang sama hari ini, itu akan berbeda barang yang didapat dengan misalnya beberapa tahun ke depan gitu ya. Jadi misalnya nih kita contohkan aja nih, dengan uang 100.000 ya dulu, ya hitunglah beberapa puluh tahun yang lalu ya Pak ya. Misalnya kita masih SMP atau SMA gitu ya, dengan uang 100.000 itu mungkin kalau kita beliin bakso Pak, dapat berapa mangkok tuh Pak kira-kira Pak? 10. Awal 10 mangkok dapat ya Pak ya. Itu udah enak banget tuh, udah 10.000 itu udah enak banget itu semangkok gitu. Zaman dulu ya, zaman kita SMP gitu kan, SMA. Nah sekarang kalau misalnya kita bandingkan dengan saat ini gitu, itu dengan uang 100.000 berapa sih mangkok bakso yang bisa kita dapat gitu. Hitunglah sekarang bakso harganya udah 20 sampai 30 ribuan ya Pak ya, gitu, 25 sampai 30 lah. Ya paling kita dapat ya 4 atau 5 mangkok lah gitu kan, paling maksimal 5 mangkok gitu. Nah itulah. Nah itu dengan nilai yang sama gitu kan, itu
barang yang kita dapat itu nggak sebanding gitu. Itulah inflasi. Makanya dengan berinvestasi ini harapannya adalah kita bisa mengalahkan inflasi itu ya Pak ya gitu. Bahkan minimal sama menyamai lah ya mengikuti dari inflasi itu. Jadi nilai uang yang kita dapat saat ini tidak tergerus ya nilainya gitu. Nah itu. Nah yang ketiga kalau kita sekarang ngomong tentang syariah ya Pak ya gitu kan. Jadi buat teman-teman yang muslim ya yang namanya investasi ini termasuk Islamic lifestyle ya Pak ya. Jadi memang gaya hidup Islami gitu. Karena apa? Karena di Al-Quran, di hadis itu sudah banyak sekali gitu anjuran-anjuran tentang investasi gitu. Jadi misalnya kalau kita buka tuh surat An-Nisa ayat 9 gitu, itu kita diperingatkan tuh jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang lemah gitu ya. Anak-anak yang lemah baik secara ekonomi sehingga kita tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan sebagainya gitu. Nah ini sejalan juga dengan maqasid syariah ya Pak ya, tujuan-tujuan syariah gitu ya, tujuan-tujuan adanya syariat ini gitu. Jadi salah duanya gitu, ada 5 ya kalau nggak salah ingat saya ada 5 maqasid syariah, salah duanya adalah hifdzul mal wa hifdzun nasl gitu. Jadi memelihara harta gitu dan memelihara keturunan gitu. Nah itulah urgensi investasi bagi muslim ya, kita yang muslim misalnya. Kemudian juga kalau kita lihat juga di surat Yusuf ya Pak ya, itu padat sekali tentang cerita-cerita investasi gitu. Kayak misalnya ketika Yusuf ditanya oleh seorang raja tentang mimpinya gitu. Si Nabi Yusuf diminta untuk mentakwil mimpinya raja. Mimpinya apa? Mimpinya saya melihat 7 ekor sapi gemuk gitu kan. Namun di samping itu setelahnya saya juga melihat 7 ekor sapi yang kurus gitu. Nah kata Yusuf apa? Kata Nabi Yusuf, ya kita akan mengalami 7 tahun masa subur lah misalnya gitu ya, masa subur, dan diikuti setelahnya akan ada masa kecil 7 tahun gitu. Maka ketika masa subur ini gitu ya, kita bertanam aja nih seperti biasa gitu, tanam, tapi nggak semuanya kita makan nih gitu, karena hasilnya akan berlimpah nih gitu. Jadi kita simpan untuk apa? Untuk menghadapi 7 tahun masa paceklik ini gitu. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Memang yang kalau kita ngomong investasi syariah ya, itu investasi lah ya, itu ya sangat penting ya buat kita untuk merencanakan masa depan kita. Kira-kira seperti itu sih Pak untuk pembukaannya dari saya. Gitu. Oke, baik Pak Hari. Jadi memang investasi itu penting ya, perlu kita ajarkan sejak dini ke anak-anak kita ya, terutama yang masih belum balik lah, boleh kita ajarkan tadi ya, seperti maqasidnya jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita yang nanti kekurangan lah gitu lah, terlantar lah gitulah. Jadi sangat penting sekali investasi, khususnya investasi syariah. Nah kemudian Pak Hari, berbicara tentang investasi syariah, nah ini kan kita ada di pasar modal nih Pak Hari ya. Nah ada orang yang masih bingung nih sebenarnya apa sih perbedaan dan persamaan dari pasar modal dan pasar modal syariah. Tuh saya katanya harus investasi di pasar modal, si A bilang lagi katanya saya harus investasi di pasar modal syariah. Nah ini sebenarnya bedanya apa sih pasar modal syariah dan pasar modal itu sendiri Pak Hari? Monggo Pak Hari. Siap Pak Ewan. Jadi memang kalau kita bicara tentang pasar modal ya, yang namanya pasar ya pasar modal itu nggak beda lah dengan pasar pada umumnya ya, seperti pasar tradisional, pasar modern gitu kan. Kalau kita di sini ada pasar Keramat Jati, pasar Tanah Abang, gitu kan, Pasmod, pasar Senen. Ya persis seperti itu gitu kan, seperti pasar pada umumnya gitu ya, tempat bertemunya penjual dan pembeli gitu ya, definisi pasar ya. Definisi pasar kan seperti itu ya, secara sederhana gitu. Nah hanya saja objek yang diperjualbelikan itu
eh, adalah efek ya, modal tadi ya, efek itu baik itu efek bersifat ekuitas atau saham ya, atau efek bersifat utang baik obligasi maupun sukuk gitu ya, gitu. Nah kalau misalnya kita mengacu ke undang-undang pasar modal sendiri, pasar modal itu apa sih gitu kan ya, itu intinya kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan efek dan penerbitan dan penegakan efek kayak gitu ya. Kemudian eh, terkait dengan perusahaan publik dan efek yang diterbitkannya gitu. Kemudian juga terkait dengan lembaga dan profesi penunjangnya yang untuk penerbitan efek ini gitu ya. Nah itu mungkin secara definitif ya di Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 gitu. Nah kemudian bedanya apa pasar modal sama pasar modal syariah gitu ya. Nah pada dasarnya sih pasar modal syariah ini bukan merupakan sesuatu yang apa ya di luar pasar modal gitu, maksudnya suatu mekanisme tersendiri gitu, enggak. Jadi pasar modal syariah ini merupakan bagian dari pasar modal Indonesia pada umumnya gitu. Hanya saja memang terdapat beberapa keunikan di pasar modal syariah gitu. Jadi kalau misalnya tadi ya kita analogikan pasar modal dengan pasar pada umumnya ya gitu. Kalau di pasar pada umumnya gitu ya, itu kan ada ya produk-produk yang memang tidak sesuai dengan syariat ya. Katakanlah produk yang non halal gitu ya. Gitu. Nah itu di pasar modal syariah juga seperti itu gitu. Ada saham-saham yang memang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti itu. Nah kemudian juga terkait misalnya perdagangannya, mekanisme transaksinya gitu ya. Di pasar modal itu ada juga tuh praktek-praktek yang memang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, itulah keunikannya pasar modal syariah. Jadi produk dan mekanisme transaksi yang tidak sesuai di pasar tidak sesuai syariah di pasar modal itu dikeluarkan gitu. Jadi diaturnya seperti itu. Jadi diatur hanya yang dilarangnya aja gitu. Yang lainnya boleh gitu kan. Konsepnya kan fikih muamalah gitu ya. Segala sesuatunya itu boleh kecuali ada hal-hal yang dilarang, misalnya ada riba di situ gitu kan, ada perdagangan produk non halal dan sebagainya itu. Nah itu yang diatur gitu. Jadi itu yang diatur itu lebih ke larangannya gitu ya. Nah, kalau misalnya di pasar modal umum apa namanya mekanisme transaksinya seperti ini gitu ya, sama gitu. Di pasar modal syariah juga sama gitu. Jadi ya perdagangannya lewat bursa, nggak ada namanya bursa efek syariah, nggak ada gitu ya. Tetap lewat bursa efek Indonesia gitu. Jadi sama lewat bursa efek juga, kemudian penerbitan efeknya juga lewat perusahaan sekuritas gitu kan, kemudian kesana dulu juga dikelola oleh MI gitu, tapi hanya saja yang diatur tadi produk dan mekanisme transaksinya harus sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Itu aja Pak bedanya, sederhananya seperti itu.